Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan berbagai keragaman negara-negara Asia Tenggara. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farid Syafan, saya dari kelas 96. Perkenalkan, nama saya Nathan Tabarat, saya dari kelas 96. Perkenalkan, saya Gibran Sareza Wijaya, saya dari kelas 96. Perkenalkan, saya Rizal Nur Farizal dari kelas 96. Selamat menyaksikan presentasi kami. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang negara-negara di Asia Tenggara. Kita akan menyelam lebih dalam tentang kondisi, potensi, dan pemanfaatan alam negara Asia Tenggara, serta kondisi dan dinamika penduduk negara Asia Tenggara, dan interaksi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, meliputi semenanjung Indochina di daratan Asia dan kepulauan yang membentang dari Filipina di utara hingga Indonesia di selatan. Asia Tenggara terdiri dari 10 negara berdaulat, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Asia Tenggara juga memiliki sebuah organisasi regional yang dikenal sebagai ASEAN, yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya antara negara-negara anggotanya. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan satu dari 5 pendiri organisasi ASEAN. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau yang kaya akan berbagai macam sumber daya alam dan flora fauna. Dengan pulau yang terdiri dari pegunungan, pantai, dataran rendah, teluk, danau, lembah, sungai, tanjung, dan lain sebagainya, Indonesia memiliki iklim tropis basah, yang berarti memiliki curah hujan dan kelembapan yang tinggi, dan juga memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan, mulai dari sektor kelautan, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Pada sektor pertambangan, Indonesia memanfaatkan gas bumi, minyak bumi, nikel, biji besi, biji emas, timah, batu bara, intan, dan lain-lainnya. Dengan wilayah yang 70%-nya laut, menjadikan laut Indonesia kaya akan berbagai macam flora fauna yang dapat dimanfaatkan. Pada sektor pertanian, Indonesia memanfaatkan padi, kelapa sawit, rempah-rempah, tembakau, abaca, tebu, kopi, teh, kelapa, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan Indonesia pada sektor kehutanan adalah buah-buahan, getah, karet, rotan, terpentin, minyak kayu putih, damar, sagu, sutra, dan lain-lain. Jumlah penduduk Indonesia dilaporkan ada 275 juta jiwa pada pertengahan tahun 2022, di mana jumlah tersebut terdiri dari 139 juta penduduk laki-laki dan 136 juta penduduk perempuan. Berdasarkan piramida penduduknya, Indonesia didominasi oleh penduduk produktif, yaitu yang berusia dari 15 tahun sampai 64 tahun, dengan jumlahnya yang mencapai 190 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang mayoritas berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan iptek, dan jumlah penduduk yang besar, seluruh hal tersebutlah yang menjadi masalah atau penghambat utama kemajuan penduduk Indonesia. Dengan jumlah populasi yang mencapai 275 juta jiwa, menjadikan Indonesia negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki dinamika penduduk yang kompleks dan terus berubah seiring waktu. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan berada pada tingkat sekitar 1% per tahunnya. Indonesia memiliki keanekaragaman etnis dan agama yang luar biasa. Lebih dari 1.300 kelompok etnis berbeda tinggal di Indonesia, dengan etnis Jawa menjadi kelompok etnis terbesar di negara ini. Selain itu, agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Namun ada juga agama Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan adat tradisional lainnya. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing.
Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia adalah negara federal yang terdiri dari 13 negeri negara bagian dan 3 wilayah federal. Negara Malaysia terdiri dari 2 bagian wilayah daratan yang dipisahkan oleh LCS, yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung Malaysia, serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak. Lalu kondisi alam negara Malaysia. Malaysia memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kelembapan di negara Malaysia cukup tinggi sepanjang tahun, terutama selama musim hujan. Karena iklimnya tropis, Malaysia memiliki vegetasi yang subur dan beragam, termasuk hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, potensi alam negara Malaysia. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Potensi alam yang kaya ini menjadi salah satu aset penting bagi negara Malaysia. Pemanfaatan potensi alam negara Malaysia. Dalam sektor pertanian, Malaysia memiliki beberapa potensi alam seperti padi, sayur mayur, rempah-rempah, dan lain-lain. Malaysia juga memiliki sektor peternakan yang penting. Hasil pertanian dan peternakan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi negara dan keberlangsungan ketahanan pangan bagi penduduk lokal. Dalam sektor perkebunan, ada kelapa sawit, karet, kopi, kakao, buah-buahan tropis, dan lain-lain. Perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Malaysia dan juga menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang di pedesaan. Lalu dalam sektor pertambangan ada timah, bauksit, batu bara, minyak bumi, gas alam, tembaga, besi, emas, dan berbagai mineral lainnya. Kondisi kependudukan negara Malaysia. Jumlah penduduk negara Malaysia pada tahun 2022 adalah 32,7 juta dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan 0,2%. Masyarakat Malaysia didominasi 3 ras utama, yakni Melayu, India, Cina, serta berbagai suku pribumi lainnya. Agama-agama seperti Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha juga dianut oleh sebagian besar penduduknya. Malaysia memiliki populasi yang cukup besar dan beragam, dengan berbagai kelompok etnis dan budaya yang tinggal bersama. Dinamika kependudukan negara Malaysia. Program keluarga berencana dan kebijakan migrasi merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan populasi Malaysia. Pertumbuhan penduduk Malaysia telah menurun seiring dengan perkembangan ekonomi dan program KB yang efektif. Malaysia mengalami perubahan struktur usia yang signifikan dengan penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan harapan hidup. Andil penduduk usia lanjut semakin meningkat. Selanjutnya kita membahas negara Brunei Darussalam. Brunei terletak di pantai utara Pulau Kalimantan, wilayah Brunei oleh negara Malaysia. Brunei terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan timur, dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Kondisi alam negara Brunei. Brunei memiliki kondisi alam yang unik dan beragam. Brunei memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat dengan pantai. Dengan ketinggian yang relatif rendah, Brunei sebagian besar ditutupi oleh hutan hujan tropis yang lebat dan rawa-rawa. Hutan ini menyediakan habitat bagi berbagai flora dan fauna yang eksotis. Brunei juga memiliki potensi alam. Negara Brunei memiliki banyak potensi alam yang beragam dan berharga. Brunei memiliki industri pertambangan minyak dan gas alam yang cukup besar. Sumber daya minyak dan gas merupakan sumber pendapatan utama negara ini dan telah berperan dalam mengajukan ekonomi Brunei. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya relatif kecil. Pemanfaatan potensi alam negara Brunei. Dalam sektor pertambangan, Brunei memiliki cadangan alam yang besar. Industri ini menjadi sektor utama dalam perekonomian negara. Dalam sektor perikanan, perikanan adalah sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi.
Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Dalam sektor pertanian, kontribusi pertanian di negara Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil, meskipun pengelolanya dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam menggarap lahan pertanian, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian banyak diusahakan seperti padi, sagu, dan kayu. Kondisi kependudukan negara Brunei. Jumlah penduduk Brunei tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan atau suku Dayak. Dinamika penduduk Brunei. Tingkat pertumbuhan penduduk di Brunei cenderung stabil dan tidak secepat beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini karena kebijakan keluarga berencana yang telah diterapkan untuk mengendalikan tingkat kelahiran. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan, terutama di ibu kota Bandar Seri Begawan. Meskipun Brunei merupakan negara kecil, penduduknya terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya. Etnis Melayu adalah mayoritas. Ada juga etnis Cina, India, dan suku pribumi dan lainnya. Filipina adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Filipina memiliki pulau sebanyak 7.107 kepulauan. Kepulauan ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu Luzon, Bisaya, dan Mindanao. Pelabuhan sibuk Manila di Luzon adalah ibu kota negara dan kota terbesar kedua setelah kota Quezon. Kondisi alam. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Sebagian besar wilayah Filipina ditutupi hutan hujan tropis yang lebat. Filipina memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Negara ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna langka dan endemik. Potensi alam. Filipina sebagai negara kepulauan memiliki potensi pada sektor kelautan yang besar. Sumber daya laut yang kaya seperti ikan, udang, kerang, dan lobster menyediakan mata pencaharian bagi banyak orang. Potensi sumber daya alam sektor pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaca atau serat Manila. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan juga, meliputi tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Negara ini juga memiliki cadangan batu bara minyak bumi dan gas alam yang signifikan. Pemanfaatan potensi alam di pertanian. Sumber daya pertanian yang dimiliki negara ini yaitu tanaman utama berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, nanas, kopi, dan lain-lain. Bahkan hasil pertanian telah diekspor ke sejumlah negara di dunia, seperti seluruh negara ASEAN, Amerika, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Di kelautan, negara ini memiliki sumber daya ikan yang kaya dan beragam. Kelautan memainkan peran penting dalam transportasi dan perdagangan di Filipina. Pelabuhan-pelabuhan utama di negara ini digunakan untuk ekspor dan impor barang, serta untuk distribusi barang di antara pulau-pulau. Di pertambangan, Filipina memiliki cadangan mineral yang kaya dan beragam, seperti biji tembaga, emas, batu bara, dan nikel. Sektor pertambangan menyumbang pendapatan besar bagi negara. Kondisi kependudukan. Filipina memiliki populasi sebesar 110 juta jiwa. Filipina mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif cepat. Tingkat pertumbuhan penduduk diperkirakan sekitar 1,5% per tahun. Pemerintah Filipina terus berupaya untuk mengelola kondisi kependudukan dengan berbagai kebijakan dan program. Upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan merupakan beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi tantangan kependudukan. Pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang besar, terutama generasi muda, juga menjadi fokus dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Filipina.
Dinamika penduduk. Angka kelahiran per 1000 penduduk di Filipina menjadi yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni 23,4. Alasannya, penduduk Filipina masih banyak yang belum memiliki pengetahuan tentang metode keluarga berencana dan pengendalian kelahiran. Sekitar 28% wanita di Filipina menikah saat usianya masih sangat muda, di bawah 20 tahun, dan mereka tidak punya kontrol kelahiran. Di lingkungan miskin, banyak wanita yang terpaksa menggunakan aborsi sebagai alat pengendali populasi. Kemiskinan dan akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan merupakan tantangan dalam mengelola pertumbuhan dan kependudukan. Singapura. Singapura adalah sebuah negara kota di ujung semenanjung Malaya. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Kondisi alam Singapura. Singapura memiliki iklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Kondisi alam Singapura pada umumnya relatif datar. Sungai-sungai yang pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Sedangkan di daratan rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Potensi alam Singapura. Singapura adalah negara dengan luas wilayah yang terbatas dan memiliki keterbatasan sumber daya alam. Namun, Singapura telah berhasil mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi alam yang ada dengan bijaksana. Singapura lebih mengandalkan perdagangan dan industri. Pemanfaatan potensi alam Singapura. Karena wilayahnya yang kecil dan minimnya SDA, Singapura lebih memajukan SDM-nya dalam sektor jasa. Pemanfaatan SDM antara lain sebagai berikut: penelitian dan inovasi, pariwisata dan rekreasi, pelabuhan dan logistik, konservasi atau pengolahan sumber daya alam. Singapura memiliki lokasi strategis di Selat Malaka yang membuatnya menjadi salah satu pelabuhan tersibuk dan terpenting di dunia. Potensi alamnya sebagai pelabuhan alami telah dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan internasional dan aktivitas logistik. Kondisi kependudukan Singapura. Singapura adalah negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, tetapi padat. Saat ini, populasi Singapura diperkirakan mencapai lebih dari 5,8 juta jiwa, dengan sebagian besar penduduk tinggal di kota-kota besar dan di wilayah perkotaan. Masyarakatnya terdiri dari orang-orang Tionghoa, Melayu, India, dan lain-lain yang hidup berdampingan dan berkontribusi pada kekayaan budaya dan sosial negara ini. Dinamika penduduk Singapura. Tingkat pertumbuhan penduduk di Singapura cenderung rendah sebesar kurang lebih 1,2% tiap tahunnya dengan total penduduk sejumlah kurang lebih 5.535.000 jiwa pada tahun 2015. Keberagaman etnis yang terdapat di Singapura ini menyebabkan bahasa utama masyarakat juga berbeda-beda sesuai dengan etnis. Namun, bahasa Inggris tetap merupakan bahasa utama. Sedangkan terdapat 4 agama utama di Singapura, yaitu Buddha, Taoisme, Kristen, dan Hindu yang dibawa oleh etnis yang berbeda. Vietnam. Vietnam, lengkapnya bernama Republik Sosialis Vietnam, adalah negara di Asia Tenggara daratan. Topografinya terdiri atas bukit-bukit dan pegunungan berhutan lebat, dengan dataran rendahnya meliputi tidak lebih dari 20%-nya. Pegunungan berkontribusi sebesar 40% dari total luas Vietnam, dengan bukit-bukit kecil berkontribusi sebesar 40% dan hutan tropis 42%. Kondisi alam. Vietnam memiliki 2 daerah iklim yang berbeda. Bagian utara beriklim sedang dan bagian selatan beriklim tropis atau panas. Vietnam memiliki luas wilayah 325.000 km persegi. Wilayahnya merupakan berupa daratan, pantai, bukit, gunung-gunung yang memiliki hutan lebat, serta sungai dan daratan rendah. Kondisi alam Vietnam. Vietnam memiliki 2 daerah iklim yang berbeda. Bagian utara beriklim sedang dan bagian selatan beriklim tropis atau panas. Vietnam memiliki luas wilayah 325.000 km persegi. Wilayahnya berupa daratan, pantai, bukit, gunung-gunung yang memiliki hutan lebat, delta sungai, dan daratan rendah. Potensi alam.
Vietnam memiliki lahan yang subur dan iklim yang menguntungkan bagi pertanian dan perkebunan. Vietnam memiliki hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Vietnam juga memiliki garis pantai yang panjang dan banyak perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan hasil lautnya. Pemanfaatan potensi alam di pertanian. Vietnam pun memiliki tanah yang subur, sehingga wajar apabila negara ini mempunyai hasil pertanian yang baik. Adapun komponen terbesar dari pertanian ini sendiri adalah beras. Produk tersebut pun sampai diekspor ke mancanegara. Bahkan tidak hanya beras saja, Vietnam pun memiliki hasil buah dan sayuran. Perikanan Vietnam pada tahun 2012 mencapai 5,8 juta ton, naik 8% terbanding dengan tahun 2011. Nilai ekspor perikanan mencapai lebih dari 6,1 miliar US dollar, naik 1% terbanding dengan tahun 2011. Sekarang, Vietnam telah menandatangani kontrak ekspor perikanan senilai 300 juta US dollar dengan Rusia sampai tahun 2013. Hutan. Sekarang, negara ini sedang menyelenggarakan program penanaman hutan, sehingga hutannya pun hijau kembali. Selain itu, Vietnam pun hanya mengekspor produk dari kayu saja. Kayu yang diekspor merupakan kualitas yang tinggi. Kondisi kependudukan. Pada tahun 2012, populasi Vietnam diperkirakan ada sekitar 90,3 juta jiwa. Populasi ini naik drastis dari tahun 1979 ketika reunifikasi Vietnam, yang diperkirakan jumlah penduduknya sekitar 52,7 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat menjadi salah satu faktor utama jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1% hingga 1,5% per tahun. Dinamika penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk Vietnam diperkirakan sekitar 1% hingga 1,5% per tahun. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran yang relatif tinggi dan penurunan angka kematian yang telah berkontribusi pada pertumbuhan pendudukan yang stabil. Vietnam menunjukkan adanya pertumbuhan cepat pada kelompok usia muda. Usia yang relatif muda juga berarti negara ini memiliki bonus demografi, yaitu banyaknya penduduk usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Kondisi kependudukan Vietnam. Pada tahun 2012, populasi Vietnam diperkirakan ada sekitar 90,3 juta jiwa. Populasi ini naik drastis dari tahun 1979 ketika reunifikasi Vietnam, yang diperkirakan jumlah penduduknya sekitar 52,7 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat menjadi salah satu faktor utama jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1% hingga 1,5% per tahun. Dinamika penduduk Vietnam. Tingkat pertumbuhan penduduk Vietnam diperkirakan sekitar 1% hingga 1,5% per tahun. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran yang relatif tinggi dan penurunan angka kematian telah berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang stabil. Vietnam menunjukkan adanya pertumbuhan cepat pada kelompok usia muda. Usia yang relatif muda juga berarti negara ini memiliki bonus demografi, yaitu banyaknya penduduk usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Negara Thailand. Thailand secara resmi bernama Kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand dahulu dikenal sebagai Siam. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thailand. Thailand adalah negara anggota pendiri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, atau bisa disebut juga ASEAN. Kondisi alam negara Thailand. Iklim di negara Thailand adalah tropis dan subtropis. Terdapat 3 musim, yaitu hujan, panas, dan dingin. Negara Thailand dihiasi dengan dataran tinggi, pegunungan, dataran tengah, dan dataran tingginya. Dataran tinggi pegunungan menutupi sebagian besar bagian utara Thailand dan memanjang sepanjang perbatasan Myanmar, kemudian turun melalui tanah Genting Kra dan Semenanjung Melayu. Potensi alam. Thailand memiliki variasi bentang alam yang seragam. Wilayahnya relatif subur karena banyak terdapat gunung api dan lembah-lembah sungai. Kaya akan pertanian, perkebunan, dan hasil-hasil hutan seperti padi, jagung, tebu, umbi-umbian, buah-buahan tropis, karet, cengkih,
kopra, dan berbagai jenis kayu, terutama kayu jati dan kayu besi. Pemanfaatan potensi alam negara Thailand. Sumber daya alam di Thailand ada beragam, antara lain adalah besi, mangan, timah, minyak, dan gas bumi, dan tanah di lembah sungai Chao Phraya yang subur. Thailand juga memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 453 juta barel pada Januari 2013, meningkat 11 juta barel dari tahun sebelumnya. Kondisi kependudukan negara Thailand. Penduduk Thailand berjumlah 65 juta jiwa, sebagian besar berasal dari suku Thai, sisanya orang-orang Tionghoa, Melayu, Mongol. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha. Oleh karena itu, di sana banyak ditemukan pagoda. Hanya sebagian kecil penduduk memeluk agama Islam dan agama lainnya. Dinamika penduduk negara Thailand. Tingkat pertumbuhan penduduk Thailand diperkirakan sekitar 0,3% hingga 0,5% per tahun. Penduduk negara Thailand sebagian besar tinggal di pedesaan, mencapai 55% dari jumlah semua penduduk. Sedangkan 45% hidup di perkotaan, khusus daerah sekitar metropolitan Bangkok. Komposisi penduduk berdasarkan umur penduduk, sebagian besar penduduk Thailand merupakan usia produktif antara 15 sampai 64 tahun sebanyak 70%, sedangkan usia 0 sampai 14 tahun mencapai 22% dan usia 65 tahun ke atas mencapai 8%. Selanjutnya ada negara Kamboja. Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di selatan semenanjung Indochina. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Kondisi alam negara Kamboja. Iklim di negara Kamboja yaitu tropis, rata-rata suhunya berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Kamboja memiliki dataran rendah yang dikelilingi dataran tinggi, pegunungan rendah, danau Tonle Sap, serta hulu delta Sungai Mekong. Potensi alam negara Kamboja. Kamboja memiliki daratan yang subur sehingga komoditas yang banyak ditemukan di sini adalah karet, beras, kayu hingga umbi-umbian, gas alam, dan minyak bumi. Umbi-umbian yang mendominasi di Kamboja adalah kacang tanah, jagung, kapuk, dan tebu. Hasil umbi-umbian tersebut dapat ditemukan di sepanjang Mekong dan Tonle Sap. Pemanfaatan potensi alam negara Kamboja. Kamboja memiliki potensi sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu pada bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga umbi-umbian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa safir dan rubi. Kondisi kependudukan negara Kamboja. Kamboja adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil di Asia Tenggara, yakni hanya 16 juta jiwa. Kamboja mengalami urbanisasi yang cepat, dengan sebagian besar pertumbuhan penduduk terjadi di kota-kota besar seperti Phnom Penh dan Siem Reap. Dinamika penduduk negara Kamboja. Tingkat pertumbuhan penduduk Kamboja diperkirakan sekitar 1,4% hingga 1,6% per tahun. Etnis yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85% dari penduduk Kamboja. Sisanya adalah etnis Vietnam, Tionghoa, dan beberapa suku primitif. Sekitar 97% populasi Kamboja menganut Buddha dengan Islam, Kristen, dan animisme. Myanmar atau biasa dikenal dengan Burma adalah negara terbesar di semenanjung Indochina. Negara ini telah diperintah oleh pemerintah militer sejak kudeta tahun 1988. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan ke pemerintahan junta militer ke Naypyidaw. Myanmar telah bergabung sebagai anggota ASEAN sejak tahun 1997.
Kondisi alam Myanmar. Myanmar bagian selatan memiliki iklim tropis, sementara Myanmar bagian utara beriklim subtropis. Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai-sungai besar dan gunung-gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Potensi alam negara Myanmar. Potensi-potensi hasil alam di Myanmar antara lain adalah logam, nikel, gas bumi, dan hasil pertanian. Hasil dari kegiatan pertanian di Myanmar ini mencakup teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, kapas, dan wijen. Pemanfaatan potensi alam Myanmar. Di sektor pertambangan itu, Myanmar memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti tembaga, emas, timbul, timah, tungsten, seng, nikel, perak, krom, serta batu mulia seperti giok, rubi, safir, dan berlian. Di sektor pertanian, hasil pertanian Myanmar lainnya adalah buncis, wijen, bawang, olahan karet mentah, sayuran, dan buah-buahan. Sebagian besar hasil tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ada pula yang diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Thailand, Cina, Filipina, Vietnam, dan India. Kondisi kependudukan Myanmar. Myanmar memiliki jumlah penduduk sebesar 54 juta jiwa. Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar penduduk masih tinggal di daerah pedesaan. Penduduk Myanmar menunjukkan adanya pertumbuhan cepat pada kelompok usia muda. Negara ini juga mengalami peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, yang menuntut perhatian lebih pada layanan kesehatan dan pelayanan sosial. Dinamika penduduk negara Myanmar. Tingkat pertumbuhan penduduk Myanmar diperkirakan sekitar 1% hingga 1,5% per tahun. Meskipun tingkat pertumbuhannya telah menurun dari tingkat yang lebih tinggi di masa lalu, pertumbuhan penduduk yang stabil berlanjut. Etnis Tibeto, Burma, merupakan mayoritas penduduk Myanmar, mencapai 72% jumlah penduduk Myanmar. Kelompok etnis lain ialah Shan, Karen, Tionghoa, dan India. Myanmar memeluk agama Buddha. Inilah sebabnya penduduk Myanmar banyak yang tinggal di sekitar kuil-kuil Buddha. Sisanya memeluk agama Kristen, Hindu, Islam, dan kepercayaan lokal. Selanjutnya negara Laos. Laos adalah sebuah negara yang terkurung daratan atau landlocked di utara semenanjung Indochina. Negara ini adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Laos juga dikenal sebagai negara seribu gajah. Kondisi alam negara Laos. Laos merupakan negara yang tidak memiliki pantai dan batas laut. Wilayah Laos terdiri berteras-teras dan bergunung-gunung. Di bagian timur Laos terdapat jurang yang dalam dan pegunungan Cordillera. 6. Laos mempunyai iklim tropis. Potensi alam negara Laos mempunyai lembah, sungai, subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. Memiliki sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Pemanfaatan potensi alam negara Laos. Laos memiliki sumber daya alam dalam berbagai sektor yang bisa dimanfaatkan. Pertambangan. Sektor pertambangan juga menjadi salah satu sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh negara Laos. Bahkan, sektor ini banyak diminati oleh para investor luar dengan 3 komoditas mineral utamanya, berupa emas, tembaga, dan batu bara. Selanjutnya, pertanian. Negara Laos terkenal akan hasil pertaniannya yang amat baik. Tidak heran jika sektor pertanian menjadi andalan bagi negara ini dan menyerap tenaga kerja paling banyak. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sekitar dataran rendah atau di dekat lembah Sungai Mekong. Selanjutnya dari hutan, terdapat pula kayu cendana dan beberapa jenis kayu lainnya yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri saja, namun juga telah banyak diekspor ke sejumlah negara guna meningkatkan pendapatan negara. Kondisi kependudukan negara Laos. Laos memiliki jumlah penduduk yang kecil dibandingkan dengan negara Asia yang lain. Hanya
6,9 juta jiwa saja. Usia penduduk Laos menunjukkan adanya pertumbuhan yang cepat pada kelompok usia muda. Namun, hal ini menimbulkan tuntutan besar pada sistem pendidikan dan lapangan kerja untuk menyediakan kesempatan yang cukup bagi generasi muda ini. Laos masih merupakan negara yang mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Tingkat pendidikan Laos telah mengalami kemajuan walaupun kuantitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduknya masih buta huruf. Dinamika penduduk Laos. Walaupun jumlah penduduknya relatif kecil, tetapi memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup besar, yakni berkisar antara 1,5% hingga 2% per tahun. Mayoritas penduduk Laos berasal dari etnis Laosian, sisanya dari etnis Khmu, Hmong, dan Tionghoa. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan lokal, dan kepercayaan lainnya mencapai 8%. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Lao. Interaksi antar negara Asia Tenggara. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan bermunculannya kebutuhan baru yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan tersebut mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya yang menuntut setiap negara berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara maupun dengan dunia internasional secara keseluruhan. Anggota dalam ASEAN dan perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA telah membuka pasar lebih luas bagi produk dan jasa dari negara-negara anggotanya. Di bawah bendera ASEAN, negara-negara anggota telah bekerja sama untuk mencari solusi damai terhadap sengketa wilayah dan masalah keamanan lainnya.